Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya, Media Mbak Gampeng. Pada video kali ini kami akan menuju ke Desa Belimbing, Desa Garangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada liputan kami ini, kami bersama dengan Jejak New, Anjas Moro Channel 2 akan melihat suasana perkampungan Hindu yang ada. Mari kita ikuti bersama-sama. Rahayu Bapak. Rahayu. Pak, ini mohon dijelaskan Pak untuk ajaran kapitayan yang ada di Dusun Belimbing ya Pak ya. Ini mohon dijelaskan dengan detail tentang awal adanya kapitayan di sini Pak. Monggo Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya saja. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk semua teman-temanku penghayat kepercayaan seluruh Indonesia. Di sini hanya sedikit atau hanya salah satu kapitayan di Indonesia atau agama kepercayaan dari orang Jawa zaman dulu. Di sini saya paparkan, saya jelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui. Kenalkan dulu, saya Ki Slamet yang ada di Dusun Belimbing, Karangan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepercayaan yang saya anut dari kepercayaan Paguyuban Dharma Bakti, pusat dari Malang. Di sini cabang Jombang. Terus Dharma Bakti ini ditemukan atau diperoleh hidayahnya, bahasanya kalau Islami hidayahnya, atau Allah Gusti Yang Sukmo Sejati memberikan hidayah kepada guru kami sepuh yang pertama, menika Romo Sidik. Romo Sidik melalui gurunya yang mempunyai nama Mangun Setioso dari Yogyakarta. Termasuk guru kami sepuh awal itu dari Yogyakarta. Kepercayaan kami yang saat ini sudah meluas di Indonesia. Dan kapitayan sebenarnya perlu diketahui untuk semua orang-orang Jawa khususnya, orang Indonesia. Kalau bisa dimanapun saudaraku berada, tolong cari jati diri kita sebenarnya. Jati diri kita yang sebenarnya yaitu termasuk mengetahui ajaran-ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita yang benar-benar mengajarkan budi pekerti, mengetahui diri sejati kita, mengetahui sebenarnya kehidupan kita, asal dari mana. Ini yang ringkasan ajaran kapitayan. Ini yang sebenarnya perlu diketahui semuanya saja, khususnya orang Jawa. Kita agar tahu asal dari mana. Kita lahir ke dunia ini tidak langsung lahir, tapi ada yang namanya sarana atau orang Jawa bilang lumantar. Asaling urip, lumantaring urip. Kalau sudah tahu lumantaring urip, kita harus tahu kita hidup di dunia ini diperintahkan untuk apa. Untuk apa? Apakah untuk hanya sekedar makan, minum, atau melakukan syahwat? Biar kita tahu sebenarnya. Dan ajaran Jawa kapitayan itu mengajarkan yang sebenarnya, yaitu kita ini ditugaskan ke dunia ini untuk apa. Setelah ke dunia ini kita tahu asalnya, kita tahu sarana kita hidup, terus kita tahu paling tidak mempelajari asal kita harus kemana nanti setelah kita hidup di dunia ini. Atau bahasanya sangkan paraneng dumadi. Dan semua ajaran leluhur itu mengarah kepada yaitu budi pekerti luhur, mengetahui diri pribadi. Itu semua ajaran kapitayan leluhur Nuswantara utawa leluhur-leluhur Jawa kita. Dan di sini saya paparkan lagi untuk ajaran yang saya pelajari, kapitayan yang saya pelajari, yaitu Paguyuban Dharma Bakti. Setelah dibawa yang namanya Romo Sidik ke daerah Malang, sekitar tahun, kalau tidak salah, sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu guru sepuh kami almarhum sucinya yang bernama Romo Sidik. Romo Sidik. Setelah Romo Sidik ini mengajarkan dengan cara waktu zaman dulu itu dengan cara sembunyi-sembunyi.
Karena zaman Belanda itu orang-orang yang mempunyai pengaruh atau orang-orang yang mempunyai kelebihan itu ditekan oleh zaman Belanda. Jadi ajaran Dharma Bakti ini secara sembunyi-sembunyi. Itu bahkan bukan hanya ajaran Dharma Bakti. Semua kapitayan di Indonesia itu ditekan. Didatangkan agama-agama dari mancanegara, termasuk agama-agama baru. Ada agama Nasrani, ada agama yang lain-lain ya, yang sebelum Islam. Di situ datang lebih dahulu. Di situ pun diterima oleh orang Jawa karena sudah dipelajari, diteliti bahwa ajaran agama itu tidak ada yang jelek atau tidak ada yang mengajarkan untuk mengajarkan keburukan atau gimana. Diterima di Indonesia. Inilah kelebihan dari kapitayan atau kelebihan dari orang Jawa. Orang Jawa intinya bahasanya saja, sebutannya saja ini sudah mengartikan orang yang sadar diri. Jawa itu beneh. Jawa itu beneh. Dalam arti beneh itu adalah yaitu tadi mengetahui bahwa diri kita ini sebenarnya sama, sehingga mempunyai kesadaran yang murni di dalam jiwanya. Perlu diketahui untuk teman-temanku, mari kita bangkitkan kembali. Ini pesan dari Ki Slamet juga. Mari kita bangkitkan kembali untuk mengetahui jati diri kita. Boleh beragama, tapi jangan tinggalkan jati diri kita. Boleh beragama, jangan tinggalkan jati diri kita, yaitu sebagai orang Jawa. Kapitayan itu bukan agama, tapi kapitayan itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi siapapun yang beragama itu boleh mempelajari kapitayan. Itu justru disarankan. Justru kalau Ki Slamet bilang disarankan. Karena apa? Agama-agama yang dari mancanegara mungkin, terutama agama yang saya peluk juga, agama Islam. Kalau kita tidak mengetahui pelajarannya yang sebenarnya, kita jadi fanatik. Kita bisa saling mencemooh kepada sesama kita. Padahal di situ sebenarnya tidak ada ajaran untuk melukai perasaan orang, apalagi untuk mencaci orang. Semua ajarannya sama, yaitu cinta kasih, ajaran budi pekerti, semuanya sebenarnya sama. Agar kita tahu pelajaran yang sebenarnya, Islam biar tahu sebenarnya Islamnya seperti apa. Paling tidak kita harus mengetahui Jawa kita atau sadar diri kita, diri pribadi kita atau jati diri kita yang sebenarnya. Ringkasannya, kalau orang Islam jadilah Islam Jawa. Kalau jadi orang Kristen jadilah Nasrani Jawa. Ojo ilang Jawa nih. Kalau jadi orang Hindu jadilah orang Hindu yang Jawa. Jawa itu adalah tahu jati dirinya. Karena agama itu disahkan, tapi kalau orang kepercayaan atau kapitayan ini sebelumnya belum disahkan, tapi menjadi individu-individu yang tersembunyi. Tapi kalau saat ini, sekarang ini, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Hyang Sukma Sejati Kang Maha Suci, kapitayan sekarang sudah diakui oleh negara. Jadi untuk teman-teman semuanya saja, khususnya untuk termasuk orang-orang Jawa seperti saya, tolong bangkitkan jati diri masing-masing, mengetahui diri pribadi atau mengetahui jati dirinya, yaitu agar tahu dengan namanya asal usul kita. Saya lanjutkan kembali, ini tentang pelajaran atau asal usul dari pelajaran kapitayan yang saya pelajari. Sampai saat ini ini sudah diteruskan oleh sesepuh, mulai nomor 1 sesepuh Romo Sidik, nomor 2 Karso Wijaya Mulya, Bapak Karso Wijaya Mulya yang bertempat di Batu, Songgokerto, ini awalnya. Terus beliau sudah pulang ke Kang Maha Suci. Diteruskan istrinya yang mempunyai nama Ibu Suratno Ningsih, beliau sudah pulang juga sekitar tahun berapa itu saya sudah mungkin lupa saya. Saat ini sesepuhnya diteruskan di wilayah Jombang. Alamatnya domisil di Jombang di daerah Kayangan, namanya Bapak Kamar. Bapak Kamar saat ini, hari ini prosesnya. Bahkan pedepokan sekarang mulai berkembang, sudah mempunyai pedepokan yang resmi milik dari Dharma Bakti. Nomor 1 yang resmi, benar-benar resmi, itu berada di Ngantang, itu milik Dharma Bakti. Tepatnya di Dusun Binangsri. Terus
termasuk Padepokan cabangnya yang sudah resmi milik Dharma Bakti, termasuk ini. Nah, ini Padepokan milik Dharma Bakti. Terus yang awalnya di pusat termasuk di Tambuh Songgokerto, itu mohon maaf saya belum bisa menjelaskan keberadaannya. Karena apa? Statusnya belum bisa. Tapi yang jelas pusat dari Dharma Bakti awal mulai bisa berkembang itu dari Tambuh Songgokerto, termasuk di Kota Batu. Kalau Padepokan ini Pak, ini sudah berapa lama Pak untuk awal adanya? Kalau Padepokan ini kurang lebih sekitar antara 10 tahun sampai 15 tahun mulai berdirinya Padepokan ini. Ini satu-satunya di Jombang ya? Satu-satunya di Jombang Padepokan cabang Dharma Bakti. Tapi kalau masalah Kapitayan di Jombang ini sudah ada, kalau tidak salah, yang sudah mendaftarkan diri, diakui, dinaungi oleh MLKI Jombang. MLKI Jombang itu menaungi semua kepercayaan atau termasuk dari agama-agama. Itu yang sudah daftar, kalau tidak salah mendaftarkan diri namanya itu sudah 7 atau berapa gitu di wilayah Jombang. Ini Kapitayan yang sudah terdaftar di Jombang, termasuk Dharma Bakti, Ilmu Sejati, Sabto Dharmo, Sangkan Paran kalau tidak salah. Terus ada Sedulur Sejati, ada Perjalanan, mungkin ada yang lainnya, mungkin ada ya saya yang lupa itu temanku. Terus ini Pak, untuk aliran Kapitayan ya Pak. Iya. Ini untuk yang dipuja Pak, mohon maaf ya Pak. Ini siapa Pak? Kalau agama Hindu kan itu Pak, apa namanya? Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi. Kalau Kapitayan, ya Pak. Mohon maaf untuk teman-temanku semuanya saja. Untuk teman-temanku, saudaraku Muslim juga, mohon maaf sekali. Biar kita tidak mempunyai rasa fanatik untuk teman-teman. Kita sudah tahu, kita sudah percaya di ajaran agama atau kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya Esa. Tuhan itu hanya satu. Hanya nama atau manusia ini menyebut dengan keyakinan masing-masing setelah mendapatkan pencerahan di dalam hatinya. Kalau orang Islam menyebutnya dengan nama Allah. Terus orang Hindu setelah mendapatkan pencerahan di dalam hatinya, di dalam qalbunya, dia mendapatkan nama yaitu Sang Hyang Widi. Tapi kalau yang mungkin yang lain-lain ada Dihong, ada yang mungkin yang lainnya, yang sebutan-sebutan. Tapi kalau orang Kapitayan tetap kepercaya kepada yaitu Kang Moho Agung. Ada yang menyebut Gusti Yang Moho Agung. Tapi kalau di kepercayaan saya ini Gusti Hyang Sukmo Sejati. Jadi Gusti Kang Moho Suci nggih menika Gusti Hyang Sukmo Sejati. Ini penyebutan dari Dharma Bakti bahwa Sukmo Sejati itu adalah Tuhan. Yang disembah hanya satu Tuhan. Masalah tentang membakar dupa atau apa, orang kebanyakan Kapitayan kan membakar dupa. Tapi kalau sama seperti umat Hindu ya Pak ya, juga pakai dupa. Ini saya juga orang-orang atau saudara kita umat Hindu ini mempunyai kepercayaan nomor satu yang jelas kenapa membakar dupa. Ini mempunyai penjelasan masing-masing. Kalau di tempat saya, Kapitayan yang saya pelajari, ini nomor satu, ini simbolnya yaitu kearuman atau bagusnya nama. Paling tidak kita harus bisa menjaga kearumane asmo atau bagusnya nama kita, kebaikan nama kita, nomor satu. Nomor dua, paling tidak kita harus bisa mensucikan nama Tuhan kita. Ini sebagai simbolnya, sebagai simbolnya. Terus lagi untuk menembah atau untuk sembahyang kita, agar kita tidak mudah terganggu oleh aroma sekeliling kita. Barangkali ada aroma-aroma yang kurang yang mengganggu, mohon maaf, yang mengganggu kepada konsentrasi kita. Paling tidak kalau ada aroma dupa, ini kita hanya satu fokus, harumnya dupa itu yang kita serap. Terus lagi kalau mungkin saja kita juga menghargai semesta ini. Karena orang kepercayaan itu mencari kebenaran dari Sang Kaning Dumadi. Sang Kaning Dumadi itu dari mana saya asal hidup.
Dari mana saya asal hidup? Ini digali, dicari. Oh Allah atau Tuhan Gusti Hyang Sukma Sejati memberi hidup kepada kita. Ini tidak bisa lepas dari alam semesta. Alam semesta ini adalah jagat gede. Kalau di kepercayaan kalau orang Jawa ada jagat gede, ono jagat sing gede, jagat buwono agung, ya ono jagat cilik sing manggon nang ngene diri pribadi. Jadi tentang nyembah hanya satu, tetap yang disembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya menyebut juga menyebut dengan Allah atau menyebut dengan Gusti Hyang Sukma Sejati Kang Maha Agung. Ini penyebutan tadi pertanyaan yang ditanyakan siapa yang disembahkan gitu. Tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya menyebut Allah karena saya juga beragama Islam, saya tidak nutup kemungkinan dari kecil saya sudah agama Islam. Tapi pribadi saya, kebenaran dari jati diri saya, yaitu orang Jawa, dengan cara menembah saya menyebutnya dengan sebutan Gusti Hyang Sukma Sejati Kang Maha Suci. Begitu saya menyebutnya yang menghidupi saya. Begitu. Terus ini Pak, untuk adanya aliran Kapitayan ini Pak, ini sama Hindu ini Pak.